Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, katakan kuasa-Mu, katakan kehendak-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Yopi Nolu. Biarlah berkat Tuhan mengalir terus di dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Rasanya ada beberapa peristiwa menarik yang memang harus kita lewati dalam perayaan-perayaan yang sederhana tetapi mengandung makna yang spektakuler dalam hidup kita. Momentum kematian Tuhan Yesus kita rayakan dengan ibadah online, kebangkitan juga online, dan sekarang dia naik juga online. Semoga dia turun, jangan-jangan online juga. Jangan-jangan ini satu sinyal bagi kita ya. Sebab kemudian kira-kira kalau dia turun, kita kan dia turunkan di tempat dia naik kan, Alkitab bilang begitu. Kira-kira kita kan semua ada di sana tidak untuk merayakan pesta itu kalau masih hidup. Tapi kalau tidak berarti kita menyaksikan secara online. Jadi saya pikir-pikir jangan-jangan Tuhan mulai sedikit kasih kita kisi-kisi ya. Kisi-kisi tentang menyaksikan kedatangannya kembali dengan cara online. Bagaimana cara online-nya? Kita bisa menyaksikan dia langsung turun dari sorga dengan kemegahannya. Tetapi ada yang bisa menyaksikan dengan cara-cara online seperti yang saudara sedang saksikan di rumah. Selamat menunaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus di sini dan di rumah masing-masing bagi seluruh jemaat Tuhan Mitra dan seluruh orang tua keluarga besar dan gembala jemaat pendeta umat Tuhan di mana saja berada, yang barangkali hari ini sedang menyaksikan ibadah online kita dalam kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema menariknya pesan kenaikan Yesus. Haleluya. Asiknya pesan kenaikan Yesus. Haleluya. Jadi kenaikan Yesus itu punya daya tarik. Kenaikan Yesus itu punya pesan yang begitu asik. Pesan yang begitu kuat. Pesan yang begitu keren punya. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Haleluya. Kisah Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-9. Alkitab berkata, sesudah ia mengatakan demikian, apa yang dikatakannya pada ayat sebelumnya. Yesus membawa beberapa muridnya, dan Alkitab tidak menerangkan berapa jumlah mereka yang ada di sana secara gamblang, tetapi yang saya tahu pasti 11 murid minus Yudas, saudaraku, dan juga beberapa wanita yang serta dengan dia, dan beberapa orang yang telah mengalami Kristus Yesus dalam pelayanannya dan beserta dengannya ke bukit, dan kemudian mereka menyaksikan apa yang menjadi sebuah kejadian hebat di mana Yesus akan berpisah dengan mereka naik ke sorga. Haleluya. Sesudah mengatakan demikian, apa yang dikatakannya pada ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan seterusnya. Lalu kemudian terangkatlah ia ke sorga, disaksikan oleh mereka. Haleluya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke sorga bukan peristiwa kaleng-kaleng. Haleluya. Ya, setuju, katakan amin. Ini bukan peristiwa kaleng-kaleng. Haleluya. Kaleng-kaleng itu apa sih? Peristiwa ece-ece. Ini peristiwa yang hebat, saudaraku. Ini bukan barangkali barang kaleng-kaleng ya. Bukan peristiwa dan momentum kaleng-kaleng, ece-ece yang kemudian peristiwa yang tipu-tipu, saudaraku. Ini peristiwa yang mengagumkan. Ini peristiwa yang benar-benar real terjadi. Apa buktinya? Disaksikan oleh murid-muridnya sendiri dengan mata kepala sendiri.
Sering kita berkata begini, kalau saya belum lihat dengan mata kepala ini saya belum percaya. Ya. Kalau hanya cuma dengar orang, terserahlah. Orang tua senior saya di Magelang, di Salatiga. Sekarang dia menjadi orang tua rohani, menjadi orang pemimpin di GPDI, ya, salah satu pemimpin di GPDI, Bapak Pendeta G.A. Panjaitan. Dia bilang begini, kalau saya nih belum lihat sendiri nih, mau di balik tembok itu kau bikin jahat, kau bikin kacau, kau bikin dirimu rusak. Kalau saya belum lihat sendiri, saya nggak akan percaya. Kalau cuma dengar dari kata orang. Tapi kalau mata kepala saya udah lihat sendiri nih, nah berarti siap-siap saya doakan supaya tinggal pilih. Mau yang baik atau mau yang tidak baik. Haleluya. Jadi ini bukan peristiwa yang hanya dikisahkan, yang hanya didengar. Peristiwa tipu-tipu, tapi peristiwa yang memang benar-benar dilihat oleh mata kepala sendiri dari murid-muridnya waktu itu. Haleluya. Jadi ini bukan peristiwa kaleng-kaleng. Haleluya. Ini bukan peristiwa bodoh-bodoh. Haleluya. Ini bukan peristiwa apa tadi Pak John? Ece. Haleluya. Ini peristiwa yang benar. Haleluya. Ya. Lalu apa? Kenaikan Yesus ke sorga bicara. Dia diangkat, dengerin baik, tanpa fasilitas apapun yang dibuat oleh tangan manusia. Semua kecanggihan buatan tangan manusia tidak pernah digunakan oleh Yesus menjadi fasilitas untuk mengangkatnya dia ke sorga. Haleluya. Tapi dengar ini baik. Ada fasilitas yang Tuhan pakai untuk mengangkatnya dia ke sorga. Ada fasilitas yang Tuhan buat dengan karya dalam karyanya mengangkat dia ke sorga. Saudara tahu pakai apa? Pakai awan. Haleluya. Loh, lihat, dia hembuskan angin, air bah surut, betul? Amin. Dia pakai angin, burung puyuh datang ke perkemahan Israel, iya kan? Dia datang kepada Musa, dia datang kepada orang-orang hebat di Alkitab. Itu pakai gemuruh, badai, pakai awan yang kelam dan sebagainya. Kali ini waktu dia naik ke sorga, waktu dia ada di Taman Getsemani, waktu dia sedang berdoa, lalu tiba-tiba ada awan gelap menyeliputinya, dan kemudian dari dalam awan itu ada suara bilang begini, inilah anak yang kukasihi yang menggentarkan semua murid-murid yang bersama dengan dia. Lalu coba lihat ini baik. Kenapa pakai awan gitu loh saudaraku? Fasilitas buatannya sendiri. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Dahsyat saudaraku. Mazmur pasal 104 ayat 3 sampai 4. Awan-awan dipakai Tuhan menjadi kendaraan. Haleluya. Tahukah Bapak Ibu, pernah saya berbicara bahwa Allah melintas dalam cakrawalanya. Itu adalah cara Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bagaimana Allah berdaulat penuh, bagaimana Allah berotoritas penuh atas segala yang dijadikan. Alkitab bilang dia ditutupi awan setelah dia terangkat. Jadi lihat ini, tanpa fasilitas apa-apa dia terangkat. Dan setelah beberapa lama dia terangkat, dia mulai ditutupi oleh awan. Dengan kendaraan itulah dia ke sorga. Haleluya. Apakah hanya dengan awan? Tentu tidak. Tanpa awan pun dia sudah terangkat duluan, ya kan? Tapi ada awan datang menyeliputi. Ini menegaskan bahwa setiap pesan terdahulu dalam Taurat Allah itu tidak ada yang salah dan keliru. Dahsyatnya Tuhan kita. Jadi haleluya. Tapi jangan juga saudara berpikir begini, Pak Pendeta Yopi khotbah katanya Yesus naik surga pakai awan. Ada awan yang menyeliputinya, menegaskan kita kembali bahwa Allah bisa pakai semua barang ciptaannya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Haleluya. Jadi ini hebat saudaraku yang dikasih Tuhan. Elia naik ke sorga pakai kereta kuda. Henok naik ke sorga tanpa tak pakai apa-apa. Jadi ada fasilitas atau tidak ada fasilitas,
Kalau perkenanan Tuhan jadi semua urusan beres. Haleluya. Jadi kemudian hari ini kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita belum ada fasilitas untuk tes-tes. Paling cuma hanya yang tembak-tembak di kepala kita ini. Yang di otak. Cek like. Oh 36 lolos. Oh 39. Karantina dulu. Itu fasilitas. Tanpa fasilitas kita belum dikarantina, dan tanpa fasilitas saya percaya jangan dikarantina. Ya, setuju, katakan amin. Nah, menariknya pesan kenaikan Tuhan, atau asiknya pesan kenaikan Tuhan, hebohnya pesan kenaikan Tuhan Yesus bagi kita, karena yang pertama, haleluya, dia pergi dan menyediakan pribadi yang lain bagi kita. Haleluya. Yesus pergi dan menyediakan lagi pribadi yang lain bagi kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapakku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan akan memberikan seorang penolong bagimu. Haleluya. Dia menyediakan pribadi yang lain. Bicara apa? Pribadi yang memberi pertolongan, pribadi yang memberi penghiburan, pribadi yang menuntun kita kepada segala kebenaran yang dikehendakinya. Ya, setuju, katakan amin. Pribadi yang punya kuasa. Ketika pribadi itu ada dalam hidup kita, maka kita punya kuasa dan menjadi saksi bagi banyak orang. Haleluya. Jadi mari kita harus hidup dalam roh. Ya, setuju, katakan amin. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke sorga 10 hari kemudian, ketika murid-murid tidak keluar dari kamar loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Jadi paslah kita masih berdoa bagi bangsa. Jadi sekalian kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus belum dicurahkan, udah dicurahkan. Tetapi kita peringati hari peristiwa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya. Jadi dia pergi untuk sediakan pribadi yang lain. Orang kalau sudah pergi dia tidak mau tahu lagi. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya berikan kepada kita, dia pergi tapi masih berdoa bagi kita. Dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara pada hari ini, baik yang di sini dan yang di rumah, di mana saja teman sahabat yang menyaksikan ibadah kenaikan melalui GBI Double Sinar, walaupun dia sudah pergi jauh, tapi dia tidak pernah lupa yang ditinggalkan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang baru saja pergi, tapi sudah melupakan yang di rumah. Haleluya. Ini kan begitu ya. Baru aja pergi. Padahal waktu pergi Cipika dirayain, saudara. Banyak yang dipestain. Tapi setelah dia pergi, maka yang ditinggal hanyalah kenangan. Haleluya. Sudah tidak diingat sama sekali. Tapi Yesus naik ke sorga. Dia sudah jauh dari kita. Tetapi dia masih tetap perhatian bagi kita. Ya, setuju, katakan amin. Dia tetap perhatikan kita. Dia tidak lupa dengan kita. Dia tetap peduli dengan kita. Jangankan mengharapkan perhatian dan kepedulian, so lupa. Terlalu banyak orang punya sifat seperti itu. Padahal waktu dia bersama-sama dengan kita, kita begitu sangat menikmati kebersamaan itu. Jangankan itu, terlalu banyak di antara kita, suami dan istri, ketika masih sama-sama, astaga, romantisnya bukan main. Tapi ketika ada trouble dan mulai ada masalah, maaf kalau mereka cerai dan pisah. Ya astaga, yang suami jelekin istri mulai dari hari pernikahan sampai hari perceraian. Istri jelekan suami mulai sejak hari pernikahan sampai hari perceraian. Bayangin. Lalu kemudian semua tutup buku. Lalu baking piring hitam. Haleluya. Supaya tidak ada yang direkam dan diingat lagi. Lupa, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana mau kasih perhatian dan peduli? Udah lupa. Dia Tuhan yang gak pernah lupa walaupun dia sudah jauh. Dan dia tetap peduli dan perhatikan kita. Haleluya. Dia memang pergi jauh. Tetapi dia akan mempersiapkan tempat bagi kita. Supaya apa? Supaya kelak pada waktunya
Dia akan datang kembali kelak, bawa kita masuk ke tempat di mana dia berada, supaya kita jangan terpisahkan lagi. Haleluya. Terlalu banyak di antara kita yang sering begitu. Iya toh? Pokoknya kalau sudah selesai pisah, ya udah, masing-masing dengan urusannya. Nggak ada yang pikir kapan kita sama-sama lagi. So, hari-hari ini kalau ada reuni, ini bagian dari cara itu. Ya kan? Dengan reuni kan kita sama-sama lagi. Ada reuni X ini, ada mantan ini, reuni ini, reuni masih zaman SD. Ya, bagaimana SD, yang SMA aja kita udah lupa teman-teman kita, udah jenggotan, udah keritingan, udah blau-blau ya. Bagaimana yang SD? Nama teman-teman saya yang SD aja udah nggak ingat. Wajahnya aja nggak ingat, gimana mau ingat namanya ya. Jangankan itu, kalau gurunya aja kadang kita udah lupa itu yang SD ya. Haleluya. Jadi perlu reuni supaya ingat kembali. Haleluya. Allah, dia Yesus Kristus Tuhan yang naik ke sorga. Dia tidak mau reunian, tapi dia mau kita tinggal bersama dengan dia untuk kekal selama-lamanya. Kalau reuni, habis reuni pulang lagi, ya kan? Masing-masing lagi, lupa lagi. Habis reuni lupa lagi. Haleluya. Bayangkan suami istri yang pernah cerai, lalu reunian, lalu kemudian pisah lagi, lupa lagi. Lalu setelah itu reunian lagi, ingat lagi, pergi lagi, lupa lagi. Bukan main ini. Ini bisa berabe nih. Pas lagi butuh reunian, pas lagi nggak butuh lupa. Doa saya supaya semua jemaat Tuhan tidak saling melupakan satu dengan yang lain. Yang sudah punya istri jangan lupa punya istri. Yang sudah punya suami nggak lupa pernah punya suami dan punya suami ya. Amin. Karena kan sudah ada yang menikah lebih dari sekali. Kan suaminya udah meninggal ya kan. Jadi ya diingat-ingatlah sedikit. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ternyata kita sudah punya istri. Kita lupa bahwa ternyata kita sudah punya suami. Kita lupa bahwa ternyata kita sudah punya anak di rumah. Tuhan gak lupa dengan itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Yang ingin saya bagikan bagi saudara. Ini bukan ODP ya. Jangan saudara pikir Pak Gembala jangan-jangan udah ODP ini batok terus. Menariknya peristiwa kenaikan Tuhan, karena Alkitab berkata dia pergi untuk kembali. Haleluya. Pergi untuk kembali. Ingat gak lagu yang kenal? Pergi untuk kembali. Itu yang keren ya saudaraku. Itu zaman-zaman kita masih SD itu lagu. Na 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 na. Waduh, itu romantis bingit saudara. Bukan banget lagi bingit, romantis bingit. Ketika pergi untuk kembali. Terlalu banyak orang mengharapkan ketika orang yang terdekat dengan dia pergi, dia akan kembali. Haleluya. Dia Tuhan yang pergi untuk kembali. Amin. Saya berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang pernikahannya sedang di ujung tanduk perceraian, dengar ini baik. Atau yang barangkali sudah bercerai, yang menyaksikan ibadah ini dan engkau sudah tinggalkan suami atau istri dan anak-anakmu, jangan engkau lupa pulang. Yang setuju katakan amin. Pergi untuk kembali. Dan kembali dengan segepok emas dan berlian. Haleluya, untuk tata hidup kembali. Jangan kembali dengan telanjang saudaraku. Nggak ada bawa apa-apa, kasihan. Waktu punya diurus. Waktu pergi dikasih baik-baik. Sekarang sudah tidak punya apa-apa, datang diurus lagi, kasihan. Ada begitu banyak orang urus suaminya. Ketika dia sukses dia pergi dengan istri orang atau orang lain. Lalu kemudian pulang cuma bawa pakaian di badan. Jadi istri pertama jaga urus-urus terus. Astaga. Doa kita supaya kita semua kembali ke jalan-jalan perkenanan Tuhan. Amin. Pergi untuk kembali bagi Tuhan dan kemuliaannya. Pergi untuk kembali. Ini bukan janji palsu. Ini bukan PHP. Amin. Yesus Kristus pergi untuk kembali. Dia tidak berjanji palsu. Semua kejadian, rentetan karya peristiwa, mulai dari kedatangan, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, real semua terjadi. Tinggal satu, kedatangannya kembali. Jadi kalau dia sudah lakukan itu secara real, saya percaya ini bukan janji palsu. Ini bukan barang kaleng-kaleng.
Pergi untuk kembali supaya apa? Supaya kita bersamanya dalam kekekalan, bukan dalam kefanaan hidup yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Hidup kita hari-hari ini terbatas. Penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Ya, pandemi virus COVID-19 baru 3 bulan. Tetapi telah memakan banyak korban dalam hidup ini. Orang banyak yang mati, orang banyak yang stres, orang banyak yang putus asa. Kenapa demikian? Orang banyak yang menangis. Karena ada orang-orang yang dikasihinya pergi dalam momentum ini tanpa diantar dengan peristiwa yang prinsip dan spesial. Hari-hari ini orang mati ngeri. Yang ngubur cuma 2-3 orang. Kalau dia sudah terjangkit dengan apa namanya itu? COVID-19. Maka yang ngantar nggak ada orang tua keluarga. Yang ngantar cuma orang-orang rumah sakit. Itu pun nggak ada yang dikenali yang ngantar itu. Karena semua pakai helm. Haleluya. Bayanginlah saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia ini ngeri. Tapi dia pergi untuk kembali. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kefanaan hidup yang terbatas. Dunia ini terbatas. Ada lembah air mata. Ada kelaparan, ada kekurangan. Bayangkan hari-hari ini orang banyak histeris. Makan. Kita berdoa buat pemerintah kita. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri ini. Supaya memberi kepedulian dan perhatiannya bagi masyarakatnya sendiri. Jadi kita berdoa supaya seluruh stakeholder melalui mimbar yang terhormat ini dari Gereja Bethel Indonesia WC Jemaat Gregorial. Saya menyerukan kepada seluruh pemerintah baik pusat daerah untuk kemudian memperhatikan seluruh masyarakat dan rakyatnya dengan baik. Jika ada bantuan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan seseorang, kepentingan kelompok. Disalurkan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan nilai jumlah yang sudah ditetapkan. Amin. Jangan kemudian dipotong sana sini, disunat sana sini, nyampe di tangan tinggal di main mata saja. Saya berdoa semua stakeholder apalagi yang memimpin pemerintahan. Dan stakeholder itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang takut Tuhan. Maka mari lakukanlah yang terbaik. Amin. Kita harus jadi berkat dan contoh. Di beberapa daerah, kemudian dalam siaran televisi, bantuannya segini dari atas, nyampe di bawah, sudah tinggal sedikit. Haleluya. Saya menyerukan kepada seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah. Mohon berbelas kasihan untuk melakukan yang terbaik. Dan tidak boleh kemudian ada potensi korupsi di dalamnya. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang. Dan bisa menikmati semua bantuan itu dengan baik. Bayangkan namanya dipakai. Tetapi bantuannya sedikit. Itu kan repot. Nama kita yang disebut. Tapi bantuannya nggak nyampe-nyampe. Atau bantuannya sudah tidak sesuai dengan yang disebutkan. Kan begitu. Jadi biar melalui momentum kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini adalah kefanaan. Dunia ini terbatas. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Supaya yang fana ini selesai. Yang kekal menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Pergi untuk kembali. Akan menjadi sebuah peristiwa viral dan heboh nanti kemudian. Waktu Yesus datang kembali. Alkitab berkata, seperti engkau melihat dia naik. Terangkat. Engkau akan menyaksikan dia kembali. Dengan cara yang sama. Mantap punya. Kita tidak lihat dia naik. Tapi kalau kita masih hidup waktu itu. Kita akan lihat dia datang kembali. Ya setuju katakan amin. Saya berdoa Tuhan. Kapanpun engkau mau datang.